Saat seseorang terinfeksi COVID-19, ada sejumlah gejala yang muncul mulai dari demam, batuk, sesak nafas hingga kehilangan indera penciuman dan perasa. Namun baru-baru ini juga diketahui gejala yang diidentifikasi dari penderita COVID-19 yaitu happy hypoxemia syndrome. Happy hypoxia atau hyposomia syndrome didefinisikan sebagai kondisi seseorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh tapi terlihat baik-baik saja. Beberapa pasien COVID-19 yang mengalami happy hypoxia terlihat biasa-biasa saja, padahal saat dicek, saturasi oksigennya sudah di level 70 hingga 80%. Dalam kondisi normal, seseorang biasanya memiliki saturasi oksigen antara 95 hingga 100%. Dalam keadaan saturasi oksigen normal, maka sel darah merah atau hemoglobin dapat mengikat oksigen dengan baik lalu akan menyampaikannya ke seluruh sel pada jaringan tubuh. Namun saat mengalami happy hypoxia, maka saturasi oksigen mengalami penurunan di bawah level normal. Saturasi oksigen di bawah normal itu akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan ikatan hemoglobin terhadap oksigen. Pada akhirnya, oksigen yang disampaikan ke seluruh sel pada jaringan tubuh juga berkurang. Saat seseorang mengalami happy hypoxia, maka biasanya ada gejala yang ditunjukkan sejak awal seperti sesak napas, gelisah, hingga tubuh makin melemah sebelum akhirnya kondisinya makin memburuk. Ya, pemirsa, sesak nafas menjadi salah satu gejala COVID-19. Namun, sebuah studi menemukan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini bisa mengalami happy hypoxia syndrome yang merupakan kondisi saat seseorang tak mengalami kesulitan bernafas meski kadar oksigen dalam tubuhnya itu sangat rendah. Lalu seberapa berbahaya kondisi itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Pak Erlang Samudro. Selamat siang, Pak Erlang. Siang. Baik, ada juga tim Satgas COVID-19 PB Ikatan Dokter Indonesia yang telah bergabung bersama kita. Ada Ibu Erlina Burhan. Selamat siang, Bu Erlina. Apa kabar? Selamat siang. Baik, saya mau ke Pak Erlang dulu. Nah, ini kalau memang happy hypoxia ini tampaknya baik-baik saja begitu kalau dari luar, tapi ternyata kadar oksigen di dalam tubuh itu sangat rendah. Itu artinya berbahaya banget dong ya, Pak Erlang ya? Iya, betul. Iya, apa saja sih yang dirasakan oleh orang yang mengalami happy hypoxia ini? Hypoxia itu kan saturasi di darahnya turun, tapi dia tidak merasakan sesak atau merasakan apa-apa. Yeah. Jadi orangnya baik-baik saja, tidak merasakan sesak. Ini yang kemudian kita sebut sebagai silent hypoxemia. Jadi silent hypoxemia itu seperti tadi disampaikan, bahwa saturasinya turun, kemudian pasiennya nggak merasa sesak, nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu bisa terjadi. Ya, itu pernah bisa menjadi salah satu yang dialami oleh pasien COVID-19. Iya, iya. Oke, Betul. pasien seperti apa sih yang bisa mengalami happy hypoxia ini? Ada beberapa kondisi yang sebagai faktor predisposisi terjadinya silent hypoxemia. Salah satunya adalah karena reseptor atau reseptor yang men-trigger sebagai sesak napas karena kekurangan oksigen itu bisa terjadi penumpulan. Nah, penumpulan inilah yang kemudian yang menjadi penyebab terjadinya tadi silent hypoxemia tadi atau happy hypoxia. Jadi orang nggak merasa sesak karena reseptor di atasnya udah tumpul dia. Nah, itu bisa terjadi satu karena pasiennya sudah tua. Oke. Selain itu satu lagi nggak tahu kenapa. Satu lagi kemungkinan dari virusnya sendiri mungkin ada kemungkinan untuk membuat seperti itu. Itu yang hipotesisnya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya kita masih belum tahu. Oke, ada nggak semacam tahapan orang yang kondisinya kelihatan dari luar itu baik-baik saja, kemudian sampai baru ketahuan ini ada happy hypoxia dengan ada sesak nafas seperti itu, ada semacam tahapannya nggak yang bisa kita lihat gitu, Pak Erlang? Tahapannya kita kalau lihat sebenarnya ada kurva disosiasi oksigen. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan kurva itu bisa bergeser. Kemudian ada di titik level di mana triggernya cukup kuat untuk ke reseptor di otak. Nah, yang pertama-tama itu kalau beda antara saturasi dan tekanan oksigen di dalam darah. Ada kondisi-kondisi di mana
saturasinya turun, tapi tekanan oksigennya tidak. Tekanan oksigen ini berhubungan dengan reseptor tadi yang mensensasi terjadinya sesak. Nah, kalau reseptornya itu tadi ada gangguan, seperti tadi yang pada pasien-pasien yang tua, kemudian ada demam, itu kadang-kadang bisa membuat reseptor itu tumpul sehingga tadi terjadi hipoksemia tadi tidak terasa di pasiennya. Nah, kalau udah ke lebih jauh, oksigennya sampai rendah sekali, itu biasanya sudah men-trigger orang untuk terjadinya sesak. Oke, tapi kalau batasannya di mana kita masih belum tahu. Setiap orang beda. Memungkinkan bahwa seorang pasien COVID-19 jika mengalami happy hypoxia ini tiba-tiba ya, kemudian sesak nafas seperti itu, tiba-tiba drop gitu Pak Erlang? Iya. Kalau dia sudah terlewati threshold-nya, biasanya dia langsung sesak. Dan apa yang dibutuhkan biasanya? Oksigen, pasti oksigen dibutuhkan pertama. Oke, ya, suplementasi oksigen yang pertama kali yang dibutuhkan karena orangnya di dalam darah oksigennya turun sekali. Berarti memang satu-satunya alat bantu yang bisa dilakukan adalah oksigen ke pasien seperti ini. Oke, saya mau ke Bu Erlina. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah ada kasus pasien COVID-19 dengan gejala happy hypoxia ini, Bu Erlina? Ya, sebetulnya sudah banyak kasusnya, tapi memang saya selalu mengatakan COVID-19 ini adalah the best teacher. Ya, selalu banyak yang kita bisa pelajari karena pengetahuan kita masih sangat sedikit. Jadi banyak update ya. Sebetulnya waktu bulan Maret pasien-pasien di persahabatan itu sudah ada yang silent hypoxia. Tapi memang waktu itu belum ada di jurnal, baru sekitar April ada jurnalnya mengenai silent hypoxia, dan istilah happy hypoxia ini baru diperkenalkan sekitar bulan tanggal 2 Mei, ada jurnal yang menerbitkan tentang itu. Dan pada saat itu yang saya saksikan ya, pasien-pasien di tempat rumah sakit kami, itu pasiennya kalau diperiksa saturasinya dari analisis gas darah maupun dari alat sederhana dari pulse oximetry, itu saturasi oksigennya rendah, dan juga ronsen fototoraksnya itu cukup luas gejalanya, sehingga sepertinya impossible dengan kondisi begitu dia tetap bisa berjalan ke kamar mandi, menelpon. Tapi itu kejadian terhadap pasien kami. Jadi waktu itu kita mengatakan ini kok aneh ya. Mestinya pasien normal dengan saturasi yang sangat rendah, kadar oksigen yang sangat rendah, itu nggak akan begitu tuh, mestinya udah cengap-cengap istilahnya ya. Tapi memang seperti yang disampaikan Dr. Erlang tadi, karena memang pastinya belum tahu, tapi ada teori yang mengatakan bahwa karena badai sitokin, jadi inflamasi yang demikian luas, radang yang demikian luas itu menyebabkan keluarnya sistem imun yang berlebihan. Jadi disebut badai sitokin, dan ini juga selain berlebihan bukan saja memperbaiki kondisi tapi juga merusak. Salah satunya yang dirusak adalah sinyal ke batang otak, yaitu yang biasanya kalau kita kekurangan oksigen, itu tubuh kita akan otomatis persarafan akan memberikan sinyal ke batang otak, sehingga batang otak kemudian memerintahkan tubuh untuk mengambil oksigen pertama dengan berusaha bernafas cepat, jadi seolah terlihat tersengal-sengal. Itu salah satu ininya yang harus terjadi, dan otot-otot pernafasan lebih cepat bekerjanya ya. Tetapi ini pada COVID tidak terjadi karena sinyal ke otak itu terblok. Jadi memang ada dysregulasi yang terjadi pada COVID ini. Jadi kita mengatakan, bisa dibilang ini adalah gejala dengan risiko tinggi nggak Bu Erlina untuk COVID-19? Oh iya, karena orang merasa dia masih bagus, masih bisa telepon-teleponan dengan orang lain, bahkan sambil, makanya dikatakan happy hypoxia, pasiennya masih nonton TV, masih senyum-senyum gitu ya. Tapi saturasinya rendah. Nah, ini apa yang membuat akan jadi masalah adalah penurunan klinisnya akan cepat, perburukan cepat terjadi, bahkan kemudian meninggal dengan cepat begitu ya. Jadi semestinya kita sebagai tenaga kesehatan harus mulai menyadari ini dan memakai patokan, jangan melihat pasiennya biasa-biasa saja, tapi lihat kalau hasil dari saturasi oksigen yang kita periksa rendah, segera berikan oksigen. Tapi kalau misalnya dia OTG begitu, artinya potensi untuk mengantisipasinya
agak lama dong, Bu Erlina. Enggak, kalau OTG, orang tanpa gejala biasanya kecil kemungkinan untuk menjadi happy hypoxia. Happy hypoxia itu adalah biasanya terjadi kelainan di peradangan di parunya sudah cukup luas, paru kiri dan paru kanan, tetapi terlihat di luar biasa-biasa saja. Tapi memang harus pemeriksaan lebih dalam juga dong, Bu Erlina, untuk bisa mengetahui berpotensi happy hypoxia atau tidak. Nih ya, gini ya, kalau seseorang terkonfirmasi positif, ya, jadi kalau di rumah pun sebetulnya kita bisa periksa saturasi oksigen. Ada alatnya kecil, dimasukkan ke dalam jari, telunjuk atau ibu jari, itu akan keluar nadi berapa, saturasi berapa. Ya, itu mudah sekali. Ya, tetapi untuk orang-orang OTG yang tidak bergejala biasanya kecil kemungkinan untuk terjadi hypoxia. Biasanya orang tidak sesak, tapi biasanya dia batuk, dia lemas. Ya, dokter Erlang mengatakan tadi tua ya, dia batuk dan lemas, tapi emang tidak terlihat sesak, tapi batuknya ada, lemasnya ada. Artinya minimal memang ada gejala seperti batuk gitu ya, Bu Erlina? Betul, jadi bukan OTG. Demamnya ada, lemasnya ada, tapi masih nonton berita satu, masih senyum. Masih aktivitas, masih bisa masak gitu ya, Bu Erlina ya. Oke, Bu Erlina, Pak Erlang, kita masih lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.